Kembali lagi di Desaska Channel. Apa kabar para sahabat Desaska semuanya? Semoga baik-baik saja. Buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan dan rizkinya dilancarkan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Tanpa berlama-lama kita langsung ke cerita. Setelah menggunakan obat untuk menyembuhkan luka-lukanya, Yang Kai pun tertidur dengan beralaskan bantal sebuah batu hitam. Saat sedang tertidur, batu yang ia gunakan sebagai bantal mengeluarkan sebuah aura. Hal tersebut membuatnya bermimpi kembali bertarung melawan Zhou Dingjun. Dalam mimpi tersebut, Yang Kai berhasil mengalahkan Zhou Dingjun. Lantas mengatakan, "Aku bahkan bisa mengalahkan dirimu. Sekarang tak ada lagi di dunia ini yang kutakutkan." Saat sedang bermimpi indah, tiba-tiba aura keunguan yang ada pada batu tersebut memancar ke arah atas hingga menembus ke kening Yang Kai. Seketika itu Yang Kai langsung terbangun dari tidurnya. Ternyata ia hanya tidur selama 2 jam. Lantas ia beranjak dari tempat tidurnya dan berdiri. Lalu ia melihat batu yang biasa ia gunakan sebagai bantal untuk tidur. Namun batu tersebut agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Kenapa batu ini kelihatannya berbeda? Seakan-akan sekarang lebih cerah, ungkapnya. Karena rasa penasaran, ia pun mengangkat batu tersebut. Betapa terkejutnya, batu yang sedang dipegang tiba-tiba melayang dan kembali mengeluarkan aura keunguan. Batu tersebut terbuka menjadi sebuah buku, lalu jatuh ke lantai. Yang Kai yang kaget memberanikan diri untuk mengambil buku tersebut. Lalu membukanya. Ternyata buku tersebut kosong. Isinya kosong dan sulit dirobek, ungkapnya. Yang Kai teringat dia menemukan batu tersebut saat berburu di gunung. Namun ia tak pernah menyangka kalau itu adalah sebuah buku. Ia pun bertanya-tanya, apa kegunaan buku hitam tanpa tulisan tersebut? Seketika itu tiba-tiba keluar sebuah tulisan yang memancarkan aura keemasan. Ia pun langsung menutup buku tersebut. Kata-kata ini ada aura menakutkan, ungkapnya. Tak lama berselang Yang Kai memberanikan diri untuk membuka kembali buku tersebut. Lalu ia membaca buku tersebut yang bertuliskan, "Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas. Bukan sebuah keajaiban tapi sebuah keabadian keemasan. Tubuh keemasan yang membanggakan, menguasai pedang, semangat yang gigih. Akankah itu diturunkan?" Saat sedang membaca ia teringat dengan mimpinya tadi. Batu hitam ini berubah jadi buku. Apa ada kaitannya dengan mimpiku tadi? Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas. Baiklah, ayo kita coba, ungkapnya. Yang Kai pun meneteskan darahnya ke atas buku tersebut. Hal itu menciptakan sebuah pusaran hitam yang kemudian mengeluarkan sebuah cahaya keemasan. Dari dalam cahaya tersebut muncul sebuah tengkorak. Yang Kai melototin tengkorak tersebut dengan ekspresi "B aja. Apa dia mengejekku?" ungkap si tengkorak tersebut. Lantas Yang Kai yang tak terima berkata, "Berani sekali tulang belulang biasa sesombong ini." Seraya hendak mencengkram tengkorak tersebut. Akan tetapi cahaya tengkorak tersebut malah merasuki tubuh Yang Kai. Tengkorak tersebut menyatu dengan tubuh Yang Kai. Hal itu membuat struktur tulang Yang Kai yang tadinya retak akibat pertarungan melawan Zhou Dingjun kembali pulih. Akan tetapi Yang Kai yang panik berkata, "Makhluk abadi keemasan ini berniat untuk mengambil alih kesadaranku dan merebut tubuhku. Aku takkan pernah tunduk padamu." Sejenak Yang Kai kehilangan kesadarannya. Saat kembali terbangun ia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tubuhnya sudah tak lagi sakit, bahkan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Serta luka-lukanya pun menghilang. Yang Kai mencari buku hitam yang tadi ia pegang. Seketika ia teringat buku tersebut pun muncul dan menghilang mengikuti keinginannya.
Ia lantas berpikir apakah buku tersebut terbuat dari Soul Stone. Hanya saat ratusan juta hantu berkumpul di abyss lalu dengan bantuan vitalitas manusia yang besar, barulah Soul Stone itu bisa diciptakan. Yang Kai merasa sangat beruntung bisa memiliki harta karun seperti ini. Ia merasa dengan itu ia bisa dengan mudah menghancurkan Papiliun High Heaven dan mengalahkan seluruh master di dunia. Akan tetapi dia menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini dia tidak akan bisa menjaga harta tersebut. Yang Kai pun mulai bertekad untuk berlatih agar bisa menjadi lebih kuat. Karena hanya itu satu-satunya cara agar ia dapat melindungi buku tersebut. Yang Kai mulai membuka buku hitam tersebut, dan mendapati sebuah catatan body temperate. Catatan itu seolah merasuk ke dalam pikirannya. Yang Kai pun mulai mempelajari sebuah jurus. Akan tetapi untuk mempelajari jurus tersebut ada aturan yang sangat ketat. Ia hanya bisa berlatih saat matahari mulai bersinar di arah timur. Dengan kata lain dia hanya bisa berlatih selama 30 menit saja setiap hari. Saat melihat ke jendela ia mendapati hari sudah gelap. Ia pun memutuskan untuk tidur. Menunggu hari esok untuk memulai latihannya. Keesokan harinya di saat mentari mulai bersinar, Yang Kai pun memulai latihannya. Baru setengah perjalanan dalam latihannya, ia berpikir bahwa, ini baru 3 langkah dari instruksi 6 palem. Belum sampai 1% pun dari catatan body temperate yang berhasil ia kuasai. Dan ia sudah kesulitan untuk melanjutkannya. Namun, Yang Kai yang sudah membulatkan tekad untuk bisa menjadi lebih kuat lagi, memutuskan untuk tetap bertahan dan melanjutkan latihannya. Setengah jam kemudian, Yang Kai menyelesaikan latihan untuk hari ini. Ia merasa latihan ini memberi dampak yang signifikan dalam peningkatan kekuatannya. Perasaan atmosfer ini, apa aku sudah menembus body temperate tahap ketiga dan memasuki tahap keempat, ungkapnya dalam hati dengan penuh pertanyaan. Lalu ia pun berpikir bahwa, aku butuh 3 tahun untuk mencapai body temperate tahap ketiga. Tapi sekarang hanya dalam setengah jam aku berhasil menembusnya. Setengah jam untuk maju 1 level. Teknik body temperate ini sangat efektif, tambahnya lagi. Namun, tak lama setelahnya Yang Kai tiba-tiba memuntahkan kotoran dari dalam tubuhnya. Apa ini kotoran dari tubuhku, ungkapnya. Latihan batasan body temperate akan membantu untuk mengurangi dan mengeluarkan kotoran tubuh setiap kalinya. Meskipun aku sudah pernah mengalami ini sebelumnya tapi tak pernah sampai seperti ini, tambahnya lagi. Dengan penuh keyakinan Yang Kai merasa bahwa, meskipun ia sudah naik tingkat, teknik yang sudah dia pelajari hanya 1% saja. Bagaimana jika ia bisa menyelesaikannya hingga 100%? Apa yang akan terjadi?